saya Ibu Yulis dari Surabaya. Saya seorang pengajar, saya guru fisika di suatu sekolah Kristen. Kebetulan saya juga vice principal di sekolah itu. Jadi selama saya merasa jika sebelumnya seperti biji yang jatuh dalam semak duri yang pada perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu yang orang yang telah mendengarkan firman dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kenikmatan hidup, kesenangan, sehingga saya tidak menghasilkan buah yang sempurna. Nah, itulah saya sebelum mengikuti seminar ini. Setelah mengikuti True Metanoia, saya diubahkan pelan-pelan. Memang di awal saya merasakan tugas yang lumayan berat, mengingat kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga dan bekerja. Saya harus spare waktu yang lebih untuk tugas-tugas yang diberikan. Kemudian dari tugas-tugas yang diberikan selama 2 minggu ini, saya dituntut untuk lebih fokus dalam membaca firman Tuhan. Kalau selama ini hanya membaca saja, besoknya lupa. Di True Metanoia ini saya diberi tugas mencari ekstrak atau makna apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita dengan cara membaca. Ya, saya menyadari bahwa memang semua didikan pada saat diberikan memang tidak ada yang menyenangkan dan terasa berat. Akan tetapi sesudah kita melakukan dengan baik, dengan tanggung jawab, apa yang kita akan merasakan buah-buahnya, ya, buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Mulai dari membuat 10 SPK, kemudian mengerucut 531, ya, tujuannya supaya kita tahu goal dan prioritas hidup kita. Pasal-pasal yang diberikan mulai mencari keyword dalam tiap pasalnya, kemudian diteruskan membuat jurnal, sangat membantu saya untuk semakin lebih mendalami dan mencari tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saya. Pasal-pasal yang diberikan sangat sesuai dengan pengubahan pola pikir atau mindset. Mulai dari pengenalan diri kita sebagai manusia lama yang berdosa, yang dibaharui dalam roh, kemudian dimerdekakan melalui penebusan Kristus, kemudian menjadi manusia baru. Kemudian kita belajar apa yang Tuhan mau, mulai dari mengekang lidah, penguasaan diri, kemudian menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk pelayanan. Dan yang terakhir adalah melakukan firman, ya, menjadi teladan walaupun usia muda. Kemudian ibadah yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Semua ini adalah suatu serangkaian yang tim dari seminar ini setting sedemikian rupa sehingga kita dapat mempelajari step by step dengan cara yang luar biasa. Jadi semua ini adalah tuntunan supaya kita ini menjadi Kristen yang berdampak. Saya seperti di-refresh kembali Bapak Ibu. Ibarat komputer, saya merasa di-reinstall kembali. Jika sebelumnya komputer ini diinstal dengan program bajakan, program yang gratisan yang tidak berbayar, aplikasi yang lama yang dapat membuat data korup, menghilangkan data-data kita hilang. Kemudian komputer ini diperbaiki, diganti dengan program yang baru, program yang asli, original, yang harganya mahal tapi kita diberikan dengan cuma-cuma. Sehingga saat kita menggunakan komputer ini, data kita menjadi data yang valid, data yang akurat, data yang dapat kita pertanggungjawabkan pada atasan kita. Saya analogikan komputer ini adalah pikiran dan hati kita. Data ini adalah bagaimana cara kita mengisi kehidupan kita. Program aplikasi adalah kasih karunia atau kesempatan yang Tuhan beri atau keselamatan bagi kita. Atasan kita adalah Bapa di surga. Jadi selama 2 minggu ini saya sungguh luar biasa. Tuhan bekerja mengubah mindset saya. Walaupun malam-malam saya submit tugas, kalau tidak submit saya tuh merasa tidak bisa tidur Bapak Ibu. Jadi merasa ada dorongan secara dalam roh. Mungkin dalam roh ini bekerja ya. Jadi sungguh puji Tuhan luar biasa. Bagaimana Ginosko Firman ini sekarang mempengaruhi hubungan Ibu dengan Tuhan? Singkat Ibu. Ya, tentunya kita lebih intim dengan Tuhan. Jadi kita kemarin diajarkan beberapa perilaku manusia baru. Ada pengendalian diri, terutama dalam mengajar. Saya ini sebenarnya memiliki peluang yang bagus karena saya mendidik generasi muda dalam masa remaja, perubahan mereka. Saya merasa dipanggil untuk melayani mereka lebih sungguh. Jadi artinya kita juga sekolah Kristen. Betul, saya lebih tertantang Pak Gary. Depan saya harus menjadi manusia yang berdampak, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan selamat malam, selamat petang semua. Terima kasih Pak Gary dan juga atas kesempatan yang diberi. Saya Graham daripada Kota Kinabalu, Sabah.
Sebelum saya menyertai ini True Metanoia ini, sebenarnya saya juga melayani Tuhan. Saya membaca Firman. Saya juga saya masalah terbesar saya ini sebenarnya adalah seperti yang saya kongsikan sebelum ini, saya adalah pikiran saya. Saya orang yang sibuk juga, tapi sejak ikut ini Metanoia, saya rasa macam Ginosko Firman ini benar-benar memeriksa saya, membantu saya. Yang saya herankan, satu perkara yang saya heran, walaupun saya sibuk, sebab saya ada kerja lain dan juga saya akan urus, saya punya staff, saya ada restoran yang mau diurus setiap hari. Saya begitu sangat orang Malaysia cakap sangat teruja untuk berginosko Firman. Saya rasa macam saya sangat enjoy dan perkara ini kan biasa kalau sebelum ini saya baca firman itu saya ambil yang saya suka sejak macam itulah. Saya cari yang saya suka, yang mendorong saya, yang ayat-ayat yang suka. Tapi permulaan daripada Mazmur hari itu saya benar-benar dikoreksi. Saya benar-benar dikoreksi dan membantu saya untuk meluahkan mengakui semua dosa-dosa yang saya buat sebelum ini. Saya pikir saya ini orang baik-baik sudah. Sebab saya melayani Tuhan, saya adalah pemimpin di gereja. Wah, saya pikir saya baik-baik sudah ini. Sekali saya berginosko firman, Tuhan berkata, kau perlu saya, dia bilang Tuhan. Kau perlu Tuhan daripada saya, dia bilang. Sangat berbeza jika kita konsisten membaca firman dibanding dengan petik-petik firman begitu saja setiap hari. Sangat berbeza. Pengalaman saya adalah cara saya bercakap semakin berubah. Cara mengendalikan itu amarah itu berubah, cara mengendalikan sikap itu berubah. Kalau ada sesuatu yang membuat saya tersinggung atau perkara yang sangat sensitif, saya mula cool down, saya mula macam berpikir dengan tenang, hati yang tenang. Dan puji Tuhan kemarin saya mula melayani dalam tim pujian penyembahan, sangat berbeza. Sepertinya ada semangat yang baru, ada kekuatan yang tidak pernah dijumpai sebelum ini, dan saya percaya itu adalah firman Tuhan yang bekerja di dalam saya. Jadi saya juga secara pribadi saya sebenarnya sedang berpikir bahwa ini True Metanoia ini saya kongsi kemarin, saya pergi makan kemarin, saya kongsi dengan kami punya leader. Hampir 2 jam saya bercakap. Hampir 2 jam saya bercakap sebab saya sangat excited, saya sangat bersemangat. Apa yang membangun saya adalah Tuhan mengoreksi saya, mengembalikan saya kepada kasih-Nya yang mula-mula. Dan betul kata firman Tuhan, Dia menegur saya. Ya, saya mengakui dosa saya seperti saya bercakap yang tidak betul, pernah merugikan orang, pernah menipu orang, pernah cakap bohong, dan semua itu sangat susah untuk diakui kalau bukan firman yang bekerja di dalam diri kita lah. Jadi malam hari ini saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan bagi saya kesempatan untuk bertobat melalui ginosko firman. Wow. Saya melayani kemarin dan saya tiba-tiba saya merasakan bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa di dalam saya yang sebelum ini tidak pernah saya lalui. Ya, dengan firman itu juga saya tahu bahwa saya akan dipulihkan setiap buat deklarasi iman. Macam mana mau cakap ini belajar, saya pernah belajar teologi tahu, tapi waktu mengikuti kelas yang singkat ini saya rasa saya sangat bersemangat dan mudah untuk belajar firman itu. Walaupun sibuk bagaimana, tetap fokus dan cepat menggali apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh itu firman, walaupun kesibukan di kiri kanan. Jadi ini yang luar biasa yang saya mau kongsikan kita pada malam hari ini. Jadi terima kasih untuk semua tunjuk ajar, dan saya komitmen bahwa selepas ini saya akan sponsor beberapa orang untuk ikut kelas True Metanoia. Puji Tuhan, beri tepuk tangan, haleluya. Pak Graham, sedikit saja ya. Nah, apa yang membuat Pak Graham berbeda daripada sebelumnya? Sebelumnya baca firman Tuhan sama sekarang, apa yang membuat Bapak berbeda? Saya rasa saya sangat ego. Ego saya itu tinggi juga, ini saya punya ego. Sebelum baca berginosko firman nih, saya bukan mudah untuk mengakui perbuatan yang tidak baik, bahkan bukan mudah untuk mengakui perbuatan yang tidak baik di dalam diri kita. Tetapi setiap hari selepas saya berginosko firman, saya akan share bahwa wah rupanya ini firman itu menguatkan saya, memberanikan saya untuk mengakui saya punya titik
kelemahan di dalam diri saya. Sebab saya pernah jatuh bangun dalam dosa yang sama. Saya pernah jatuh bangun dalam dosa yang sama. Dan perkara ini yang membangkitkan semangat saya untuk bangkit memperbaiki diri saya. Rupanya saya percaya bahwa dalam firman Tuhan yang dibaca itu, bahwa yang menyesatkan diri sendiri, menyesatkan kita itu bukan, menyesatkan saya selama ini bukan orang lain, bukan perkara-perkara apa, tapi karena keinginan saya sendiri yang terlampau berpikir lebih besar, sementara itu yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan, menyadarkan ini perkara ini kepada saya lah. Ya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, tentunya pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk berada di kelas TM ini yang sungguh-sungguh sangat memberkati saya. Saya termasuk orang yang suka baca firman Tuhan, tapi hanya sekedar membaca. Setiap hari saya baca firman Tuhan, tapi hanya sekedar membaca dan dibantu dengan renungan-renungan yang biasanya ada, kayak renungan harian, santapan harian gitu. Hanya sekedar membaca, mengerti, hanya lewat begitu saja, terus ya udah gitu, nggak ada perubahan dalam hidup saya. Jadi kemarin waktu kelas kemarin yang kedua, coach bicara soal ginosko, firman, ya saya kaget gitu. Saya bilang, wah ini sesuatu banget ini, gitu ya, yang saya belum pernah tahu, belum pernah dengar apa gitu. Jadi saya benar-benar menyimak, bahkan saya catat. Ada beberapa yang saya catat omongan apa yang disampaikan sama coach gitu. Tapi saya bertanya dalam diri saya, apa iya ya, apa bisa ya seperti yang disaksikan oleh coach gitu ya, bagaimana pengalamannya waktu di Nusko dengan firman gitu. Saya sempat sedikit ragu, saya takut untuk memulai, itu hari Senin, hari Selasa saya belum memulai gitu. Jadi hari Rabu saya baru mencoba memulai, setelah suami dan anak-anak saya pada pergi bekerja dengan kegiatan mereka, saya sendiri di rumah. Coach bilang, udah relax aja gitu waktu itu ya, waktu memasukin segmen pertama, udah relax aja, bilang aja, Tuhan aku percaya, Engkau luar biasa, Engkau baik, aku ada karena Engkau. Saya praktekkan itu gitu, dengan relaxnya, dengan santai, bicara sama Tuhan, saya memulai, dan saudara tahu, saya nggak ngerasa, saya tuh seolah-olah nggak ngerasa apa-apa, saya menangis, tersungkur di hadapan Tuhan. Begitu saya selesai, saya lihat 1 jam saya melakukan segmen yang pertama itu tanpa saya sadari gitu. Saya benar-benar roh saya itu excited banget, saya seolah-olah bergejolak banget, dan saya rasakan Tuhan juga seolah-olah dengan saya gitu. Jadi saya benar-benar dua hati, hatinya Tuhan dan hatinya saya itu seperti seolah-olah bersatu gitu. Benar-benar saya merasakan sekali gitu betapa Tuhan itu sangat mengasihi saya gitu. Lalu saya mulai masuk ke segmen kedua. Segmen kedua, saya mulai baca firman Tuhan. Saya berulang-ulang. Saya kaget. Saya seolah-olah masuk ke dalam firman itu. Saya seolah terserap di dalam firman itu. Saya kaget. Ini kenapa saya? Gitu. Ini kenapa saya seperti ini? Gitu. Jadinya kayak seolah-olah apa ya? Kok saya ada di dunia lain gitu sepertinya gitu. Saya ini apa? Jadi saya bilang, lalu saya terbayang kata-kata coach seperti itu gitu yang dialami gitu, seolah-olah apa ya gitu. Saya sulit untuk menyatakannya gitu. Jadi ternyata nggak sesulit yang saya pikirkan gitu. Saya ketika bikin Nusko firman Tuhan itu, saya pikir harus bagaimana. Ternyata benar-benar dengan kerendahan datang kepada Tuhan, dengan benar-benar kerinduan yang luar biasa dengan Tuhan untuk mengenal firman Tuhan lebih lagi. Jadi saya benar-benar diubahkan dan saya nggak sabar untuk menunggu besoknya saya alami lagi seperti itu, luar biasa sampai saat ini. Wow. Saya mungkin seperti Pak Graham tadi, saya juga seorang pelayan Tuhan, saya seorang pemimpin pujian. Selama ini jujur saya melayani Tuhan itu hanya karena kemampuan pengalaman saya aja. Ibu ini kan seorang pemimpin pujian. Ya. Nah, sementara sebetulnya di segmen 1 itu adalah sebetulnya itu kehidupan memuji di situ. Nah, apa bedanya Ibu? Apa bedanya ketika Ibu memimpin pujian di gereja sama Ibu melakukan ginosko pada segmen yang pertama? Apa bedanya? Ya, itu Pak. Jadi saya melakukan itu saya seperti yang saya bilang tadi, saya biasanya hanya mengandalkan kemampuan saya, tapi setelah saya ginosko dengan Tuhan itu beda sekali gitu. Saya biasanya selama ini saya ngotot kalau memimpin pujian, ngotot seolah-olah saya pengen hadirat Tuhan tuh hadir
dengan cara bagaimana saya, dengan cara bicara saya supaya jemaat merasakan hadirat Tuhan. Ya. Nah, dan kemarin, itu yang sempat Coach sampaikan dulu sama kita, ada namanya nafsu rohani, jadi itu enggak. Betul Pak, ya. Dan ternyata hasilnya nol sama sekali, nggak ada apa-apa. Tapi saya dapat menyelesaikan, saya seolah-olah hanya menyelesaikan tugas tuh, saya udah selesai tugas saya, udah gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi minggu kemarin saya ngalami luar biasa gitu. Saya begitu saya angkat satu lagu, saya seolah-olah udah penuh dengan urutan. Saya nggak tahan, saya di mimbar saya menangis. Begitu saya ngelihat juga jemaat dilawat Tuhan,